Semua elemen bangsa bisa menerima putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil sengketa pemilihan presiden 2024. Semua elemen diharapkan memulai islah dan berkonsolidasi demi kebaikan bersama untuk menghadapi gejolak sosioekonomi yang ditimbulkan oleh dinamika di tingkat global. Di sisi lain, nasi goreng racikan Megawati Soekarno Putri berulang menjadi simbol kemesraan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Apakah Presiden terpilih Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng racikan Megawati? Dan untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual, Surokim Abdus Salam, peneliti dan pengamat politik Universitas Trunojoyo, Madura. Selamat pagi Pak Surokim. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, kalau kita Sehat bicara, ya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, kalau kita bicara koalisi setelah sidang MK selesai, ini seperti apa? Terutama semua masih menantikan. Tadi ya kalau kita bicara PDIP masih belum jelas karena akan ada Munas, akan ada sebuah kesepakatan baru di bulan Mei ini. Sementara kalau dari Nasdem sendiri, Surya Paloh secara eksplisit sudah mengatakan dia akan sepertinya bergeser nih dukungan ke Prabowo Gibran. Nah, PDIP ini salah satu poros terkuat yang Anda bisa lihat seperti apa konsolidasinya, bagaimana nanti Megawati juga ikut berperan dan seperti apa Prabowo juga memainkan positioning dia sebagai presiden terpilih. Ya, tentu pertama kita harus menghormati keputusan MK sebagai titik balik dalam proses hukum ya, bahwa mekanisme hukum sudah ditempuh. Kini saatnya kita memasuki fase rekonsiliasi. Saya kira siapapun ya, eh, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang dalam posisi ini. Kita semua sedang belajar untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Dan saya kira memang tidak ada keputusan pengadilan yang bisa membahagiakan semua pihak. Saatnya kita melatih diri untuk mengambil sikap kenegarawanan karena proses hukum itu sudah selesai. Saatnya menurut hemat saya, kita memanfaatkan energi ini untuk rekonsiliasi. Koalisi maupun oposisi itu sama baiknya di dalam proses pembangunan demokrasi kita. Tidak ada yang tercela. Memang hampir tidak ada partai politik yang kuat untuk menjadi oposisi di negeri ini, tapi saya percaya ada beberapa partai yang masih bisa diharapkan untuk membangun demokrasi kita melalui jalan oposisi. Dan itu juga tidak kalah terhormatnya menurut saya. Karena kita tentu harus segera move on ya ke agenda-agenda strategis nasional lainnya dan menghemat energi kita untuk kemudian tidak terjebak kepada persoalan-persoalan yang menurut saya justru akan menghabiskan energi kita. Karena publik juga menyimak, publik juga menyaksikan, dan ada logika-logika yang juga perlu dipahami oleh para elit supaya kemudian lebih fokus untuk bicara tentang agenda ke depan, what's next untuk kebaikan di negeri ini. Saya pikir itu yang kemudian harus difokuskan, dikonsentrasikan oleh siapapun ya, baik pemenang pemilu Pilpres maupun pihak-pihak yang sementara ini dalam tanda kutip kalah dalam kontestasi kali ini. Pernyataan Pak Prabowo sendiri pada Selasa malam mengatakan bahwasanya siap perkuat koalisi, jadi tidak menutup kemungkinan Prabowo juga akan membuka kesempatan begitupun juga Megawati untuk bertemu dan mereka melakukan rekonsiliasi lagi ya. Dan yang menarik kalau kita lihat dari backgroundnya, Mega dan Prabowo sendiri juga tidak pernah terlibat sesuatu yang sifatnya konflik secara politik, bahkan mereka sempat dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden beberapa tahun lalu. Tapi yang menjadi menarik adalah kalau ini terjadi rekonsiliasi berarti akan besar sekali konsolidasinya, akan besar sekali rekonsiliasinya dan bagaimana kita melihat hal ini mengingat nanti akan gemuk sekali ya, banyak sekali partai pendukung yang masuk di pemerintahan dan check and balances yang diharapkan dari adanya oposisi tidak berjalan, Pak. Ya, tentu kekhawatiran itu juga penting ya untuk dipahamkan pada semua pihak bahwa menjadi oposisi itu bukan juga jalan terhormat menurut saya. Tapi komunikasi politik di tingkat elit untuk kemudian membuat situasi yang kondusif saya kira juga penting. Sehingga membangun komunikasi itu menurut saya wajib dan terus dilakukan, dan inisiasi itu tentu kalau menurut pendapat saya sebaiknya dilakukan maaf oleh elit-elit yang
memenangkan persaingan, Baik, mengambil inisiatif untuk itu. ya. Mungkin Bapak bisa minum terlebih dahulu karena ini perbincangannya agak sedikit Oke. mulai seru ya Pak ya. Nah kalau kita bicara mengenai rekonsiliasi nih Pak, Pak Prabowo kalau kita ingat dulu ketika juga calon wakil presidennya Ibu Megawati, mereka tuh bahkan kolaps ya, masak bareng itu salah satu bentuk gimmick politik yang menarik dengan nasi goreng yang disajikan Ibu Megawati kepada Pak Prabowo seperti bentuk kayak memberikan sebuah, kalau kita bicara mengenai makanan itu kan kita sebagai kultur orang Indonesia, makanan hantaran ataupun memasakkan seseorang makanan itu kan berarti ada kedekatan emosi ya Pak, seperti kita mengundang sahabat, kerabat ke rumah untuk makan bareng. Nah, Anda melihat apakah cara ini masih bisa relevan mengingat memang salah satu yang kita lihat gimmick yang menarik pada saat Pilpres lalu itu menjadi simbol dari bagaimana kedua tokoh ini sempat bersatu pada saat Pilpres. Ya, kata kunci dalam membangun demokrasi sebenarnya adalah peace ya, kedamaian. Karena itu tugas semua pihak, khususnya para elit, untuk bisa membangun situasi yang lebih damai, situasi yang kondusif, sehingga dengan demikian agenda-agenda kebangsaan itu bisa segera dilakukan dengan terhormat ya menurut saya. Karena konflik itu kalau dibiarkan terus-menerus yang kemudian menghasilkan energi negatif, manfaatnya juga tidak akan banyak untuk agenda-agenda strategis nasional ke depan. Mhm. Saya percaya Pak Prabowo punya jiwa kenegarawanan itu dan mau mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi termasuk dengan Bu Megawati yang uh, tentu saja kita harapkan juga bisa memberi support ya kepada beliau karena memang kontestasi di mana-mana pasti Iya, ada akhirnya, iya tidak betul. mungkin terus-menerus begitu. Mhm. Dan saya kira melalui jalan-jalan kultural, pertemuan-pertemuan informal, kita berharap akan ada kedamaian itu, ada suasana yang lebih sejuk, elit-elit bisa menunjukkan keteladanan yang lebih kuat, sehingga dengan demikian demokrasi ini akan terlihat indah di mata publik. Mhm. Kemudian melihat elit-elitnya punya kelegowoan jiwa kenegarawanan yang kuat dan saya kira itu menjadi teladan dan publik pasti mengapresiasi. Mhm. Tentu kita semua berharap akan segera muncul inisiatif-inisiatif itu untuk mencairkan komunikasi dan kebekuan komunikasi di antara para elit-elit itu. Saya Mhm. kira harapan publik tidak jauh-jauh dari situ. Karena kita harus segera move on, saya kira perjalanan pemilu ini juga sudah cukup banyak dan publik segera ingin tahu apa bagaimana aksi uh, calon terpilih untuk bisa merealisasikan janji-janjinya yang dijanjikan dalam pemilu Mhm. kampanye pemilu kemarin. Ya, Pak Surokim, politik di Indonesia Ya, adalah politik pertemanan. Jadi seandainya mereka hmm, memang punya sama-sama peluang untuk bertemu, berrekonsiliasi, dan menjalin lagi pertemanan dan kepentingan yang mungkin sinergis, tidak ada menutup kemungkinan Jokowi, maksud saya Prabowo akan bertemu Megawati, begitupun juga jangan Jokowi bertemu dengan Megawati. ya, Tapi yang menarik adalah tadi saya beberapa referensi saya baca, seharusnya memang Prabowo bertemu Megawati karena ini merupakan momen untuk Prabowo lepas dari bayang-bayang Jokowi mengingat Jokowi dan Megawati masih ada sedikit tension ya, apa kalau kita bicara ketegangan yang tersirat ya. gitu ya dan juga secara bagaimana sikap politik Jokowi, manuver-manuvernya. Nah, ketika misalkan nanti Prabowo berrekonsiliasi dengan Megawati, PDIP, ada yang mengatakan ini merupakan salah satu momen terbaik Prabowo karena memang kalau kita lihat secara komposisi Prabowo tidak ultimate memenangkan di pemerintahan maupun juga di legislatif sendiri. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, jadi saya kira tensi politik itu memang sangat dominan dipengaruhi oleh perilaku elit ya di negeri ini. Apa yang diperagakan oleh elit-elit itu tentu akan disimak, akan dilihat dan menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya masyarakat di level bawah. Saya kira agenda-agenda strategis kebijakan negara yang uh, untuk kebaikan dan kepentingan publik itulah yang akan mengikat kepentingan bersama baik mereka yang mengambil posisi sebagai oposisi maupun mereka yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sebenarnya terikat oleh satu kepentingan bersama untuk membangun situasi, membangun kebaikan bersama tadi itu. Dan saya kira kalau mereka semua mengambil sikap-sikap kenegarawanan untuk kebaikan, kepentingan dan kepentingan publik yang lebih luas tadi, saya kira dimanapun jalannya pasti akan ketemu. Mhm. Dan komunikasi politik saya kira akan menjadi kunci
Pak Prabowo saya kira punya kemampuan ya untuk membangun komunikasi itu sejauh ini yang kita saksikan ya, baik bertemu dengan Bu Megawati maupun bertemu dengan Pak Jokowi, saya kira menurut pandangan saya tidak akan terlampau sulit bagi beliau. Dan sebenarnya itu yang sedang ditunggu-tunggu publik gitu ya. Kira-kira mereka akan sedang membahas agenda-agenda apa gitu. Nah, keinginan publik tentu berkaitan dengan bagaimana bisa membangun agenda-agenda strategis nasional yang ya progresif ke depannya, sehingga tidak terjebak kepada kepentingan-kepentingan partai politik atau kepentingan-kepentingan sesaat yang kemudian membuat kepentingan itu sulit untuk dikompromikan atau untuk disatukan. Makanya kemudian dalam komunikasi politik itu juga penting untuk kemudian membangun kira-kira agenda strategis nasional apa yang kemudian mau dikerjakan bersama. Saya kira itu juga penting untuk segera dirumuskan, sehingga dengan demikian baik yang mereka mengambil posisi jalan oposisi maupun yang menjalankan kekuasaan akan sama-sama mendapatkan nikmatnya keindahan untuk membangun demokrasi di negeri. Saya rasa-rasanya percaya Pak Prabowo punya kemampuan untuk itu. Karena ya tadi itu ya, mungkin secara barir psikologis beliau termasuk orang yang selama ini cukup kesatria ya untuk itu. Saya kira beliau maulah mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi itu lebih dulu. Pak Surokim, terakhir kita bicara mengenai oposisi, meskipun sepertinya antara ada dan tiada di Indonesia, bahkan Presiden Jokowi pernah mengutip tidak ada oposisi di Indonesia, dan bagaimana fungsi oposisi sebagai watchdog, sebagai penyeimbang daripada lembaga eksekutif maupun legislatif sehingga bisa menjalankan fungsi kewenangan dengan baik, sepertinya masgul ya kalau kita bicara mengenai itu, karena masing-masing punya kepentingan. Dan untuk menjadi oposisi butuh biaya besar, butuh kemampuan mendanai partai politik sehingga mereka tetap bisa bertahan. Meskipun PDIP berkoar berapa kali bahwasanya mereka sempat di luar pemerintahan. Tapi mungkin zaman berbeda dan tantangan juga berbeda. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya, sesungguhnya itu kan permainan bahasa saja ya. Kan faktanya memang peran itu berbeda. Bagi mereka yang memenangkan kontestasi kebagian kekuasaan, bagi mereka yang kalah di dalam kontestasi mau tidak mau harus mengambil posisi sebagai oposisi. Bahasa kita kalau mau ekstrim ya oposisi, tapi sesungguhnya oposisi yang konstruktif bagaimana selama ini dikonstruksikan oleh partai politik di Indonesia itu tidak ada masalah gitu. Dan menurut saya itu juga baik-baik saja. Dan memang dinamisnya oposisi di Indonesia itu kan menarik ya, tidak selalu permanen gitu ya. Dan memang tidak selalu kuat partai politik tabah memosisikan diri menjadi posisi konstruktif tadi itu. Tapi saya kira inilah pilihan dan jalan yang harus diambil ya jika kita ingin membangun demokrasi ini lebih baik. Tanpa adanya posisi yang hebat, negeri ini juga tidak akan bisa maju dengan hebat. Jadi sesungguhnya kehebatan negeri ini juga ditentukan oleh seberapa besar kemauan pihak-pihak itu untuk menjadi oposisi yang konstruktif tadi itu. Saya kira memang pilihan jalan itu selama ini dipahami sebagai pilihan jalan tabah ya. Tapi sekali lagi itu indah untuk negeri ini. Kalau semuanya kemudian membangun koalisi besar, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melakukan koreksi, ya saya pikir itu justru akan menjadi kontraproduktif. Dan sesungguhnya kita juga tidak menginginkan situasi itu terjadi. Akan muncul kemudian pemerintah yang sangat dominan tanpa kemudian ada pihak yang melakukan pengawasan watchdog dengan kuat. Karena biasanya otoritarianisme itu muncul salah satunya berangkat dari ya tadi itu tidak adanya oposisi yang kuat. Nah, saya kira kita harapkan kalaupun toh bahasanya bukan oposisi, paling tidak penyeimbang pemerintah itu harus ada. Toh faktanya rakyat dan publik akan menilai kira-kira kalau kemudian situasi ini membaik, mereka juga akan bisa mendapatkan apresiasi pada pemilu berikutnya. Kan namanya pemenang pemilu kan kalau kita lihat kan selalu berganti-ganti, dan saya kira itu keindahan oposisi itu bisa diukur ketika kemudian mendapatkan kepercayaan kembali oleh publik untuk bisa berkuasa. Dan saya kira itu jalan
terbaik yang diinginkan oleh publik, tidak kemudian menjadi satu ya, menjadi satu pihak pemerintah yang kecenderung untuk membuat pemerintah menjadi sangat powerful dan otoriter gitu. Saya Hmm, kira harapan kita tidak seperti itu. Kita baik. tetap menginginkan adanya penyeimbang. Hmm, apapun bentuknya itu oposisi yang konstruktif bisa Iya, membantu betul. membangun negeri ini lebih baik sebagai check and balancing watchdog apapun istilahnya ya Pak ya meskipun mungkin Iya, publik masih menantikan apakah Pak Prabowo akan melakukan manuver dan mungkin kangen akan nasi goreng Ibu Megawati seperti pemilu sebelumnya. Nah kita akan menantikan seperti apa karena kembali lagi politik penuh dengan dinamika dan politik pertemanan merupakan salah satu landasan yang menjadi sebuah kultur di Indonesia terkait dengan kepentingan-kepentingan yang harus disatukan. Terima kasih untuk perbincangannya pagi ini, Pak Surokim. Salam sehat oke, selalu. sama-sama Mas Yuda. Ya. Sehat-sehat. Amin.